Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah barang yang lagi hot ya. TWS ini sebenarnya sudah muncul beberapa waktu yang lalu, tapi masih cukup minim yang tahu. Padahal sudah banyak review luar negeri yang ngebahas TWS yang satu ini. Jadi kurang afdol rasanya kalau kita tidak ikutan bahas ya. Jadi tanpa basi-basi lagi, langsung aja kita meluncur ke luar angkasa untuk review bareng-bareng TWS dari Moondrop Space Travel. Jadi Moondrop sendiri sebenarnya sudah cukup populer di dunia IM headset ya, dan cukup banyak yang suka. Kali ini mereka ngeluarin sebuah TWS dengan budget sekitar 400-an, tapi sudah dapat ANC. Wah, makin bikin penasaran sih sama TWS yang satu ini. Boxnya sendiri cukup unik ya. Kotaknya sendiri transparan, jadi kita bisa ngeliat langsung dari TWS-nya. Di dalam boxnya sendiri kita akan mendapatkan dari TWS-nya sendiri sebuah box kecil lagi yang berisi dari 4 buah macam eartips cadangan yang mantep banget. Lalu ada sebuah kabel charging dan beberapa buku manual. Kemudian ini adalah penampakan dari TWS-nya. Kesan pertama saya adalah beda ya. Ketika TWS lain punya desain yang agak tertutup, ini malah case-nya transparan dan terbuka seperti ini. Keren juga sih, tapi agak riskan juga ya kalau kemasukan debu. Untuk beberapa detail lainnya, di bagian bawahnya ini ada casing solid yang berwarna putih tulang dengan lampu indikator dan sebuah port USB Type-C di bagian bawahnya. Langsung aja ya, kita intip dari buds-nya sendiri. Untuk nyabutnya pun ini agak sedikit tricky ya di sini, karena sistemnya slide seperti ini, jadi harap hati-hati biar nggak jatuh. Saran saya untuk bukanya slide ke atas pakai jempol dan tahan di bagian ujungnya dengan menggunakan telunjuk. Untuk TWS-nya berbentuk tangkai seperti ini dengan warna juga putih tulang. Sekilas mirip banget dengan desain AirPods kebanyakan ya. Tapi yang beda di sini dari bentuk tangkainya yang agak kotak seperti ini. Agak sedikit aneh sih, tapi mungkin memang menyesuaikan dari bentuk casingnya. Beberapa detail lainnya seperti tulisan di bagian tangkainya, dan sebuah lubang di bagian atasnya yang saya rasa ini untuk ANC mic-nya, serta transparency mode ya. Nah, kita langsung aja ke kenyamanan yang dimiliki oleh TWS ini. TWS ini termasuk ringan ya, dan surprisingly melekat dengan cukup baik di telinga. Bentuknya sendiri menyesuaikan dan gak gampang lepas ketika dipakai. Jadi ketika digunakan untuk jogging ini bisa mantep banget ya. Isolasinya sendiri juga sudah termasuk lumayan bagus meskipun tidak kedap 100%. Untuk sensor touch-nya di sini berada di bagian sampingnya dan sudah termasuk lengkap untuk gesturnya. Tap sekali untuk play dan pause, tap 2 kali untuk next dan previous, tap 3 kali untuk assistant, dan tap 4 kali untuk gaming mode. Jadi di sini sudah ada gaming mode ya guys. Nah, untuk ANC-nya sendiri bisa diaktifkan dengan cara tap tahan selama 2 detik. Tapi di sini agak annoying banget ya untuk suaranya. Auranya kerasa wibu banget. Jadi memang nantinya hanya ada suara cewek ya yang pakai kayak simbol gitu. Misalnya untuk ANC-nya sendiri pakai simbol she. Lalu transparency mode pakai simbol hey, dan yang terakhir untuk mode normal pakai simbol Yang pertama untuk ANC-nya sendiri di harga 400-an sudah termasuk lumayan loh. Cukup bisa menghalau noise di sekitar meskipun nggak 100%. Tapi kalau digunakan di tempat umum sudah termasuk kepake banget loh. Sudah bisa meredam suara dengan baik. Untuk transparency mode-nya juga terasa bagus. Jika dipakai buat ngobrol masih enak, tapi memang lebih fokus untuk menangkap suara orang ya. Berikut ini adalah simulasinya dengan menggunakan ambient sound. Nah, sekarang kita langsung ke bagian yang paling ditunggu. Bagaimanakah dengan sound quality yang dimiliki oleh TWS ini? Dengan menggunakan Enhanced Dynamic Driver sebesar 13 mm dan kodek SBC serta AAC,
Suara yang dihasilkan sudah termasuk lumayan loh, dan termasuk bagus di harga segini. Karakter suaranya cenderung balance dengan mid dan vokal yang agak sedikit bright atau sedikit lebih maju. Yang paling berasa banget di sini adalah detail-detail dari instrumennya yang ada di bagian midnya ini bisa keluar dengan baik. Low frekuensinya juga bagus dengan bass yang kerasa ya, tapi masih cenderung sopan dan tidak berlebihan. Bass drumnya juga bagus dan menghentak. Cukup punchy tapi tidak boomy, sehingga detailnya masih bisa kerasa. Untuk treble-nya termasuk enak, terasa ngecring tapi tidak nusuk. Untuk soundstage-nya termasuk lumayan luas ya, karena detailnya yang bagus. Dan untuk clarity-nya sendiri ya lumayan sih, meskipun nggak superior untuk jernihnya. Overall di harga segitu, sudah mendapatkan kualitas suara yang termasuk bagus, dan saya rasa tipikal suaranya ini bisa cocok dengan kebanyakan orang. Masih kurang puas? Tenang aja, Moondrop sendiri sudah nyiapin 2 EQ tambahan bila kalian suka dengan karakter suara bass melalui aplikasi Moondrop Link 2.0 yang bisa teman-teman download di websitenya ya, bukan di Play Store. Nantinya teman-teman juga bisa mengatur untuk secara custom dari touch sensornya. Berikut ini adalah sampel dari kualitas suaranya. Lalu bagaimanakah dengan delay-nya? Sekilas jika masuk di mode normal, maka akan kerasa banget untuk delay-nya jika digunakan untuk entertainment. Tapi ketika masuk ke gaming mode, saya rasa TWS ini lebih cocok digunakan untuk jadi TWS gaming ya. Soalnya berasa minim banget dari delay-nya. Ketika digunakan untuk bermain game tidak terlalu berasa untuk delay-nya, apalagi jika digunakan untuk menonton film atau YouTube, hampir berasa nggak ada delay-nya. Untuk mic-nya sendiri bagaimana? Ternyata untuk kualitas mic-nya ini sendiri sudah termasuk bagus ya. Sudah termasuk jelas dan stabil ketika digunakan untuk panggilan. Berikut ini adalah sampelnya. Older, I can appreciate the Porsche formula a little more. I don't love it or anything. I wouldn't say I love it, but I can appreciate it more. Does that make sense? I hope that makes sense. Halo, cek 1, 2, 3. Ini adalah kualitas mikrofon dari Moondrop Space Travel. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Setelah tadi saya melakukan pengetesan, ternyata untuk kualitas suara mic-nya ini bisa dibilang sudah bagus ya. Sudah bisa terdengar dengan jelas dan keras, dan juga untuk tipikal dari mikrofonnya ini lebih ke arah suaranya agak sedikit ngebass ya. Jadi untuk low frekuensinya itu bisa terdengar dengan jelas, tapi paling enggak untuk dari segi kualitas suaranya ini sudah cukup mumpuni jika digunakan untuk sekedar Zoom meeting atau video call. Halo, cek 1, 2, 3. Ini adalah suara dari Moondrop Space Travel ketika digunakan di luar ruangan. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Di belakang saya ini untuk keadaan trafficnya lumayan ramai ya. Ada kendaraan berlalu lalang dan untuk keadaan anginnya sendiri terbilang banget. Jadi gimana hasilnya menurut teman-teman? Silakan komentar di kolom di bawah.
Nah, yang terakhir adalah konektivitas dan ketahanan baterai yang dimiliki oleh TWS ini. Dengan menggunakan Bluetooth yang sudah versi terbaru yaitu 5.3, sinyal yang dihasilkan sudah stabil dan tidak putus-putus hingga jarak 10 meteran. Untuk kapasitas baterainya di sini berada di 37 mAh untuk buds-nya dan 380 mAh untuk case-nya. Nah, sayangnya di sini untuk penggunaannya hanya 4 jam saja untuk sekali pemakaian dengan total 12 jam pada case-nya. Memang tidak seawet dari beberapa TWS yang lain, tapi saya rasa sudah termasuk lumayan di angka 4 jaman. Nah, kesimpulannya apakah TWS ini worth untuk dibeli? Di harganya yang di angka 399.000 alias 400-an, tentu saja TWS ini sudah termasuk worth untuk dimiliki. Kapan lagi di harga yang murah, punya TWS dengan fitur ANC, suara yang termasuk oke, dan delay yang minim. Desainnya sendiri sudah termasuk cakep dan beda, tapi terkadang slide-nya ini ngeselin ya, dan harap hati-hati dengan debu dan kotoran. Sedikit kekurangannya memang dari daya tahan baterainya yang cuma 4 jam, tapi sudah termasuk lumayan oke. Overall sudah termasuk overkill di rentang harganya yang murah. Kedepannya saya harap akan bermunculan TWS murah dengan fitur yang seperti ini. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai habis, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.